Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita kembali dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Kita diizinkan untuk mengisinya dengan syiyam, dengan qiyam. Mudah-mudahan setiap amal saleh kita diterima oleh Allah. Allah jadikan sebagai pemberat mizaniyah hasanah kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tema kultum malam hari ini adalah optimalisasi ibadah puasa di bulan Ramadan. Jemaah dimuliakan oleh Allah, nikmat berjumpa dengan Ramadan adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita semuanya harus menyongsongnya dengan penuh sukacita. Ayat yang saya baca di muqaddimah tadi, surat Yunus ayat yang ke-58, memberi isyarat tentang itu. Kata Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya mereka orang yang beriman itu berbahagia, karena itu lebih baik dibanding apapun yang mereka kumpulkan di dunia. Maka ada sebuah peristiwa di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkait dengan ayat ini. Ketika hari itu Islam mencapai kejayaannya, dua imperium besar tunduk di bawah kepemimpinan Islam. Imperium Romawi di barat dan Imperium Persia di timur. Maka Umar hari itu mengirim utusan untuk menjemput pajak di wilayah Irak. Terkumpullah harta yang sangat banyak, emas, perak, termasuk hewan-hewan ternak. Maka utusan ini berkata di hadapan Umar, "Hadza min fadlillah wa rahmatih." Ini karunia Allah, ini rahmat Allah. Sebuah perkataan yang tepat, perkataan yang sebenarnya tidak salah. Kalau kita mendapatkan rezeki lalu kita katakan ini karunia Allah, maka tidak salah. Tapi kalau dihubungkan dengan ayat 58 surat Yunus tadi, ternyata menurut Umar tidak tepat. Maka Umar berkata, "Kadzabta, kamu dusta. Bal hadza mimma yajma'un." Tapi apa yang kita peroleh hari ini adalah termasuk harta benda yang dikumpulkan oleh manusia. Karena karunia Allah, rahmat Allah dalam ayat tersebut, maksudnya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup dalam ibadah kepada Allah, termasuk puasa di bulan Ramadan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, betapa nikmat berjumpa dengan Ramadan adalah rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis dikisahkan Talhah bin Ubaidillah bermimpi melihat dua orang dari kabilah Al-Bali. Dua orang ini masuk Islam bersama-sama. Mereka mempelajari Islam bersama-sama. Kemudian yang satu lebih sungguh-sungguh dari yang lain. Maka Allah takdirkan yang bersungguh-sungguh ini akhirnya dia meraih syahid di jalan Allah. Sedangkan yang satu lagi masih hidup hingga 1 tahun kemudian.
Bapak Ibu, saya tanya, kalau ada dua orang, yang satu mati syahid, yang satu tidak, masih hidup hingga setahun kemudian, berdasarkan apa yang kita fahami, seharusnya mana yang lebih dahulu masuk surga? Yang mati syahid. Tapi Tolhah melihat dalam mimpinya dua orang tadi ngantri masuk surga, dan ternyata yang Allah persilahkan terlebih dahulu malah bukan yang mati syahid. Maka Tolhah merasa heran dengan mimpinya. Tolhah bercerita kepada para sahabat. Para sahabat semuanya keheranan. Maka mereka menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah balik bertanya, min ayyi syai'in ta'jabun? Dari aspek apa kalian merasa heran? Alaisa qad asya ba'dahu sanah? Bukankah dia masih hidup hingga setahun kemudian? Waqad shauma Ramadan, dia sempat puasa di bulan Ramadan. Wa shalla kadza wa kadza, dia juga sempat sholat ini dan itu. Fama bainahuma ab'adu minas sama'i wal ard, maka sungguh jarak antara keduanya lebih jauh daripada langit dan bumi. Hadis ini jamaah dimuliakan oleh Allah, isyarat betapa pertemuan seseorang dengan Ramadan adalah rahmat Allah yang sangat besar, yang bisa mendekatkan kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita mengoptimalkan nikmat yang begitu besar, yaitu berjumpa dengan Ramadan, sehingga kita tidak termasuk orang yang merugi. Karena orang yang menyia-nyiakan Ramadan itu rugi. Diaminkan oleh Nabi. Kata Jibril, ragima anfumri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu. Amat rugi, bahkan celaka orang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak berhasil meraih ampunan Allah. Maka diaminkan oleh Nabi. Jamaah dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita mengoptimalkan bulan yang mulia ini? Pertama, yaitu dengan sidqun niyah, niat yang jujur. Menyongsong Ramadan, maka harus punya niat yang jujur untuk mengisinya dengan ibadah yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang niat kebaikan, maka akan ditolong oleh Allah untuk bisa mengamalkan niatnya. Dan orang yang punya niat baik, itu isyarat Allah mencintai kehidupannya. Sebaliknya, orang tidak punya niat baik sama sekali, itu isyarat Allah membencinya. Begitulah renungan ulama kita terhadap ayat 46 surat At-Taubah. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddata walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Seandainya mereka menginginkan untuk keluar dalam rangka berperang membela agama Allah, maka tentu mereka akan melakukan persiapan. Tapi memang Allah membenci mereka, maka Allah lemahkan niat mereka. Allah katakan, duduklah kalian bersama orang yang duduk. Jamaah dimuliakan oleh Allah, meskipun ayat ini berbicara tentang jihad fisabilillah, tapi ulama-ulama kita menghubungkannya dengan seluruh bentuk ibadah. Orang tidak punya keinginan untuk umrah, untuk haji, padahal rezekinya cukup, badannya sehat, tidak ada halangan sama sekali. Dia pun sering keluar negeri. Kalau belanja ke Singapura, kalau jalan-jalan ke Perancis, tapi di hatinya tidak ada terbersit keinginan untuk umrah, untuk haji. Maka ulama kita dulu merenung, jangan-jangan itu isyarat Allah membenci kita. Termasuk orang bertemu Ramadan
tapi tidak punya rencana kebaikan sama sekali, tidak ingin menghatamkan Quran di dalamnya, tidak ingin tarawih berjamaah seperti ini, tidak ingin menghadiri majelis-majelis ilmu di bulan Ramadan, tidak ingin qiyamul lail di bulan Ramadan, maka ulama kita khawatir jangan-jangan itu isyarat Allah membenci kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka bagaimana ulama kita dahulu menyongsong Ramadan? Mereka menata niat itu bukan ketika memasuki Ramadan seperti ini, tapi bahkan mereka menata niat itu sejak 6 bulan sebelum Ramadan. Jadi kalau Ramadan bulan ke-9, sejak bulan 3 Rabiul Awal mereka sudah menata niat. Mereka berdoa kepada Allah, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan aku agar bisa merasakan Ramadan. Serahkan Ramadan kepadaku, terimalah seluruh amalku di bulan Ramadan. Maka lihat, dengan niat yang hebat mereka berhasil mengukir amal-amal yang juga hebat. Maka sering kita dengar setiap tahun bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dikisahkan oleh muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Wa kana Asy-Syafi'iyyu yakhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatmatan. Adalah Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan khatam Quran 60 kali. Jadi sehari berapa kali, Pak? 2 kali. Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari, orang yang dijuluki Amirul Mukminin fil hadis, pemimpinnya orang yang beriman dalam masalah hadis. Bagaimana kalau beliau di bulan Ramadan disebutkan setiap siang hari khatam Quran sekali. Malamnya karena dibagi dengan tarawih, dibagi dengan qiyamul lail, maka beliau khatamkan Quran itu 3 malam sekali. Jadi kalau dikalkulasi dalam sebulan, siang khatam 30 kali, malam khatam 10 kali. Total 40 kali beliau khatam Quran di bulan Ramadan. Apa sebabnya? Diawali dengan niat. Kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, agar kita bisa mengoptimalkan Ramadan, maka caranya adalah dengan at-taubah an-nasuh, taubat yang sesungguhnya. Kenapa mengawali Ramadan dengan bertaubat kepada Allah? Karena bulan Ramadan adalah syahrul ibadah, bulan ibadah kepada Allah. Dan yang menghambat ibadah-ibadah kita kepada Allah tidak lain tidak bukan adalah dosa-dosa kita. Maka Rasulullah memberi isyarat di dalam hadisnya, idza adnabal mu'minu dzamban nukitat nuktatun sauda fi qalbi. Kalau seorang mukmin terjatuh dalam dosa, muncullah noda hitam di hatinya. Fa in taba wastaghfara suqila qalbuh. Kalau dia taubat, mohon ampun kepada Allah, hatinya jernih lagi. Wa in zada fazadat. Tapi kalau dia tambah lagi dosanya, bertambahlah noda hitam di hatinya. Hatta ta'luwa qalbah, sampai akhirnya menutupi seluruh mata hatinya. Fadzalika huwar ran. Itulah yang disebut penutup mata hati, yang Allah ingatkan kita di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, mereka tertutup mata hatinya, sebabnya dosa-dosa yang mereka perbuat. Maka kenapa di bulan Ramadan tidak sanggup menghatamkan Quran? Jangan-jangan penghambatnya dosa. Baru baca 1 halaman sudah merem melek. Kalau nambah halaman berikutnya tinggal meremnya habis meleknya. Jangan-jangan sebabnya dosa. Qiyamul lail nggak sanggup. Padahal kalau nonton pertandingan sepak bola, 2 pertandingan khatam.
Tapi kalau qiyamul lail nggak sanggup. Kalaupun dipaksakan sujud pertama nggak bangun-bangun. Apa sebabnya? Ya, ketiduran. Jangan-jangan yang membuat badan kita berat digunakan beribadah kepada Allah adalah dosa. Makanya bertaubat. Kata Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak punya dosa. Maka insya Allah tubuh kita ringan digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang ketiga, untuk mengoptimalkan Ramadan ini yaitu al-iktsar minal ibadah, memperbanyak amal-amal ibadah. Di antaranya adalah tilawatul Quran, memperbanyak tilawah Al-Quran. Apa sebabnya? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Maka lihat bagaimana ulama memperlakukan ini sebagai bulan Al-Quran. Imam Malik rahimahullah, begitu Ramadan tiba, maka kajian hadis beliau hentikan. Padahal kajian hadis penting atau tidak, Pak? Penting. Tapi begitu Ramadan, kajian hadis di Masjid Nabawi beliau hentikan. Beliau katakan, irji'u ila qur'anikum, kembalilah kalian kepada Al-Quran kalian. Maka coba kita renungkan, jika kajian hadis oleh beliau ditutup sementara agar manusia berinteraksi dengan Al-Quran secara totalitas di bulan Ramadan, apalagi sekedar nonton TV, apalagi sekedar nonton sinetron, maka lebih layak ditutup agar Ramadan kita maksimal dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali sebagai renungan untuk saya pribadi dan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan yang besar dalam sanubari kita untuk mampu mengisi Ramadan dengan ibadah-ibadah yang optimal, sehingga insya Allah kita tidak termasuk orang yang merugi ketika berjumpa dengan Ramadan. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.